Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta kajian fikih muamalah yang diselenggarakan oleh MTR Masyarakat Tanpa Riba Solo dan rekan-rekan lainnya. Pada malam ini insya Allah kita akan mulai melaksanakan kajian fikih muamalah yang direncanakan insya Allah akan rutin setiap Kamis malam. Nah, materi kita pada malam ini adalah urgensi fikih muamalah, yang menjelaskan tentang urgensi atau pentingnya mengapa kita harus belajar fikih muamalah. Nah, untuk materi-materi selanjutnya sebenarnya saya sudah menyusun suatu silabus ya, atau urutan materi, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang diperlukan kajian-kajian yang khusus seperti tadi disampaikan oleh moderator, silahkan ya, kajian khusus karena memang banyak yang bertanya. Mungkin bisa kita bahas bisnis online, atau mungkin MLM, atau mungkin yang lain ya. Tapi sebenarnya saya ada silabusnya atau ada urutan materinya. Nah, setiap kali saya menyampaikan satu materi, pertanyaannya itu boleh terkait dengan materi, boleh juga materinya itu di luar materi. Jadi bisa yang mungkin sedang ngetren atau sedang menjadi kasus atau masalah di dalam muamalah teman-teman semua, itu bisa ditanyakan. Nah, ini sedikit saya tayangkan mengenai silabusnya. Ini kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ini silabus saya buat per semester ya. Ada 3, fikih muamalah 1, fikih muamalah 2, dan fikih muamalah 3. Untuk satu semester ini ada 14 materi ya. Jadi ini materi kita malam ini adalah urgensi fikih muamalah. Nanti setelah itu akidah pengusaha muslim. Nanti kita membahas tentang tawakal, tentang rizki, tentang akibat harta haram. Nah, setelah itu konsep harta dan kepemilikan. Ini yang sangat mendasar. Kemudian konsep akad. Apa sih akad itu ya? Nah, baru kemudian masuk ke macam-macam akad. Ada akad jual beli atau al-buyu. Nanti tentang riba ya, atau yang terkait dengan riba itu adalah pinjaman dan utang. Pinjaman itu qard, utang itu dain ya, dain. Nah, setelah itu nanti ada ijarah. Ijarah itu akad sewa atau akad kerja. Kemudian sirkah, kemudian rohen atau gade atau agunan utang. Nah, berikutnya samsaroh atau broker, kemudian wakalah, kemudian hawalah, kemudian doman dan kafalah, kemudian wadiah, ariyah, dan jualah. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ini sudah 14 materi ini sudah selesai, nanti kita bisa berpindah ke materi-materi fikih muamalah 2 dan 3. Nah, fikih muamalah 2 dan 3 itu sifatnya fikih muamalah kontemporer, yang kekinian. Jadi sebenarnya materi-materi yang tadi dicontohkan seperti uang elektronik dan sebagainya itu dibahas nanti di materi selanjutnya. Tapi kalau mungkin karena sangat diperlukan ya bisa diadakan yang khusus ya di sela-sela materi yang sudah saya susun ya. Nah, juga sedikit informasi saya sampaikan untuk teman-teman ya.
Tulisan-tulisan saya di internet itu sekarang sedang dikumpulkan di sebuah situs ini, Fisilmi Kafah. Ini situs yang memuat tulisan-tulisan saya. Nanti kalau memerlukan silahkan dimasuki, diakses di sini. Ya, di sini insya Allah nanti akan dimuat satu artikel, yang kedua itu ada PowerPoint. Jadi PowerPoint nanti akan saya usahakan masuk di sini. Kemudian tiga itu video-video, karena saya juga membuat video di YouTube. Ya, walaupun belum banyak tapi ada. Ya, nanti juga akan ada tulisan-tulisan keislaman secara umum. Ya, nah nanti silakan www.fisilmi-kafah.com. Ya, jadi tulisan-tulisan saya insya Allah ada di sini, walaupun mungkin belum semua. Ya, baik. Kita masuk ke materi urgensi fikih muamalah. Pertama yang akan saya sampaikan ini ada pendahuluan, yaitu beberapa hadis yang terkait dengan hubungannya muamalah dengan nasib kita di akhirat. Jadi ada beberapa hadis yang nanti menjadi pendahuluan kajian. Kemudian pengertian apa sih yang disebut dengan fikih muamalah itu. Kemudian pentingnya, di mana pentingnya atau urgensi kita belajar fikih muamalah. Keempat, hukum mempelajarinya. Yang kelima, contoh-contoh muamalah yang haram. Ya, ini sebenarnya akan kita pelajari secara detail, tapi ini sekedar contoh saja nanti saya sebutkan. Nah, ini ada pendahuluan yang intinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa bisnis yang kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya dimensi dunia sekarang ketika kita hidup mendapatkan keuntungan dan sebagainya, tapi bisnis yang kita lakukan ini juga ada hubungannya dengan nasib kita di akhirat. Apakah masuk surga kita itu ataukah masuk neraka? Ini tidak bisa dilepaskan dari bisnis yang kita lakukan sekarang di dunia. Nah, ini kita tunjukkan beberapa hadis ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Jadi di akhirat nanti pada saat di padang mahsyar, kaki kedua telapak kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sampai dia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bihi, mengenai ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya itu. Pertanyaan ketiga nanti di padang mahsyar di hari kiamat, wa an malihi, mengenai hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, akan ditanya 2 hal. Dari mana dia itu mendapatkan harta itu dan kemana dia membelanjakan harta itu, dari mana ditanyakan oleh Allah. Kemudian untuk apa kamu gunakan itu juga akan ditanya. Yang terakhir yang keempat, wa an jismihi fima ablahu, mengenai tubuhnya, untuk apa tubuhnya itu sampai hancur, sampai meninggal dunia. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, 4 pertanyaan ini nanti akan ditanyakan oleh Allah dan kita harus menjawabnya. Ini kalau pertanyaan ini belum tuntas, ini kita ini akan tetap diam di padang mahsyar itu, tidak bergerak ya. Kalau ini sudah tuntas ya kita bisa melangkah pada lanjutan dari padang mahsyar ya. Nah, dari 4 pertanyaan ini khusus mengenai harta itu pertanyaannya 2 hal. Kalau yang lainnya cuma 1 hal. Umur, ilmu, tubuh itu cuma 1. Yang harta itu 2.
dari mana Anda mendapatkan harta itu? Anda harus menjawab. Mungkin diberi orang tua kalau yang mungkin masih kuliah. Mungkin kerja kalau mungkin yang sudah ada sebagian teman-teman yang punya pekerjaan di kantor. Mungkin bisnis, ya dari mana? Ini harus dijawab. Yang kedua, di samping dari mana harta itu diperoleh, ternyata kemana harta itu disalurkan, untuk apa, itu juga ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah jadi ini menunjukkan bahwa harta benda yang kita usahakan saat ini, kalau kita punya bisnis apapun, itu nanti akan menjadi satu hal yang ditanyakan oleh Allah. Ya. Nah, jadi ini ada kegiatan kaitannya dengan bisnis yang kita lakukan kalau ada yang berbisnis ya atau usaha ya. Karena menjadi satu jenis dari mana seseorang memperoleh harta, yaitu salah satunya lewat bisnis ya. Kemudian ada hadis yang kedua yang terkait dengan kegiatan bisnis kita ini hubungannya dengan akhirat. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi juga. Rasulullah mengatakan atajirus saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i. Atajir as-saduq, seorang pedagang yang jujur, saduq, yang amin, yang dapat dipercaya. Tajir itu bahasa Arab artinya pedagang. Walaupun sekarang dalam bahasa Indonesia tajir itu artinya apa? Ya orang kaya. Walaupun mungkin dia bukan berdagang tapi dia artis atau penyanyi, sering disebut tajir ya. Kalau dalam bahasa Arab tajir itu artinya pedagang. Orang yang kegiatannya berjual beli, itulah yang namanya tajir. Nah, bagaimana nasib seorang pedagang di dunia dia pekerjaannya dagang, di akhirat nanti? Maka Nabi mengatakan pedagang yang soduk, yang jujur, kemudian yang amin, yang terpercaya, bisa dipercaya, nanti akan bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada. Artinya apa? Artinya akan bersama mereka itu di surga. Karena para syuhada, para siddiqin, para nabi itu ya tiada lain di surga gitu ya. Hadis ini ada mafhum mukhalafahnya. Jadi mafhum mukhalafah itu artinya pengertian kebalikannya. Kalau pedagang yang jujur dan terpercaya nanti masuk surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Berarti pedagang yang tidak jujur, tidak amanah, berarti apa? Tidak bersama para nabi, tidak bersama para siddiqin, tidak bersama para syuhada. Pedagang yang tidak jujur, misalnya dia jualan madu, dia bilang ini madu murni, padahal madunya itu campuran antara madu sama entah apa gitu. Karena ada teman yang memberitahu ada satu merek madu yang terkenal itu belinya itu 100 kilo Ustadz, 100 kilo madu murni diencerkan itu menjadi 1000 kilo ya, dijual. Jadi itu madunya bukan madu murni, belinya murni tapi harus diencerkan. Orang misalnya menjual air zam-zam, kan banyak sekarang toko yang menjual oleh-oleh haji, umroh ya. Itu ada air zam-zam itu yang dijual sebenarnya bukan air zam-zam yang murni tapi sudah campuran ya. Nah itu berarti tidak soduk ya. Jadi kalau soduk ya ini air zam-zam murni ya, jangan dikasih campuran air biasa ya. Nah, amin itu artinya dapat dipercaya. Misalnya ketika seseorang itu menjadi mitra dalam syirkah, ada orang ngasih modal nih 200 juta untuk kegiatan jual beli ya. Nanti kalau ada keuntungan kita bagi hasil. Oke Pak,
ternyata uang 200 juta yang seharusnya untuk modal usaha dipakai untuk keperluan sendiri. Akhirnya bisnisnya gagal. Nah, ini berarti dia tidak amanah. Sudah diberikan modal untuk usaha, tapi ternyata bukan untuk usaha, tapi untuk keperluan sendiri, untuk keperluan pribadi. Nah, ini namanya tidak amanah. Kebalikan dari amanah itu apa? Berkhianat. Ya. Nah, jadi pedagang yang dia jujur, dia amanah, nanti akan di surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada. Kalau tidak jujur, tidak amanah, ya berarti di neraka, akan tidak bersama para nabi, tidak bersama para siddiqin, dan tidak bersama para syuhada. Ya. Yang ketiga, ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini masih juga menjelaskan tentang tajir atau pedagang. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron illa manittaqallaha wa barra wa shadaqa. Inna artinya sesungguhnya, at-tujjar, tujar itu bentuk jamak dari tajir. Kalau tajir itu satu pedagang, itu mufrad atau singular. Bentuk jamaknya plural, tujar. Jadi innat tujjara artinya sesungguhnya para pedagang. Yub'atsuna akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti fujjaron sebagai orang-orang yang berdosa, fajir. Bentuk jamaknya fujjar. Illa kecuali manittaqallaha, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, wa barra berbuat baik, wa shadaqa dan yang jujur. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang itu akan dibangkitkan, nah sesuai dengan keadaannya di dunia. Nah kalau orang itu pedagang, nanti otomatis dia akan dibangkitkan, dikelompokkan sebagai orang-orang yang fajir, orang yang berdosa. Kecuali nanti berarti pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah. Contoh bertakwa itu tadi, soduk, jujur, kemudian amin, bisa dipercaya. Kemudian misalnya kalau sudah memenuhi kriterianya, mengeluarkan zakat perdagangan atau zakat tijaroh. Jadi jangan lupa, kita itu ketika kita berdagang, apapun barang dagangan kita, mau fashion, mau kuliner, mau properti, mau apapun, kalau kita berdagang, ingat ada zakat perdagangan. Itu ciri orang yang pedagang yang bertakwa, itu diantaranya adalah mengeluarkan zakat perdagangan. Ya. Baik, jadi ini juga hadis-hadis yang menerangkan intinya bahwa kegiatan yang kita lakukan di dunia, ya khususnya kegiatan tijaroh perdagangan, ini bukan hanya dimensi dunia untung rugi, tapi ternyata ini memiliki dampak jangka panjang nanti di akhirat. Kalau kita di dunia melaksanakan kegiatan tijaroh perdagangan atau bisnis ini secara benar, secara syariah, mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis, insya Allah nanti akan menjadi atau mengantarkan kita di surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Tapi hati-hati kalau orang berdagang tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, suka bohong, ya, tidak amanah, ya, maka ini nanti di neraka, tidak akan bersama para nabi, tidak bersama para syuhada dan para siddiqin. Ya, nah ini sebagai pengantar. Baik. Nah, berikutnya pengertian fikih muamalah. Nah, kalau kita ingin melaksanakan perdagangan atau bisnis secara syar'i itu terus bagaimana Ustadz? Kita harus punya ilmunya. Apa nama ilmunya? Nah, nama ilmunya itu disebut fikih muamalah, supaya kita dalam berjual beli itu benar sesuai dengan syariah, supaya kita ketika berutang piutang
itu sesuai dengan syariah. Atau ketika kita bersirkah, kerjasama bisnis supaya sesuai syariah, itu ada ilmunya. Nah, ilmunya itu namanya fikih muamalah. Nah, apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah itu adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi atau hubungan antar manusia dalam kehidupan dunia. Jadi kalau dalam bahasa Arab, fiqhul muamalat, yang disebut dengan fikih muamalat adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah li ta'amulin nasi fid dunya. Ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi atau hubungan antar manusia dalam kehidupan dunia. Nah, ini sifatnya umum ya, karena setiap hari kita ini pasti berinteraksi. Nah, ada ilmunya supaya kita bisa berinteraksi dengan benar, itu disebut fikih muamalah. Tapi itu terlalu luas, maka para ulama kemudian membuat istilah yang lebih khusus, yaitu fikih muamalah yang khusus terkait dengan harta benda, itu disebut dengan fikih muamalat maliyah. Ya, fikih muamalah yang khusus membicarakan urusan harta atau mal. Karena fikih muamalah ini mencakup juga misalnya fikih keluarga atau fikih usroh, atau kalau dalam istilah lain itu disebut dengan al-ahwalus saksiyah, tentang nikah, talak, cerai, ya, li'an dan lain-lain. Ini muamalah juga, tapi itu termasuknya itu dalam fikih usroh atau fikih keluarga. Nah, ini termasuk dalam istilah fikih muamalah secara umum, tapi ini tidak dibahas dalam di sini. Fikih muamalah secara khusus ini tidak dibahas. Jadi ini khusus tentang harta. Misalnya jual beli itu terkait dengan harta, bentuknya uang atau barang yang dijual belikan, itu yang dimaksud harta dalam konteks jual beli. Sewa menyewa itu juga mencakup harta. Ada harta yang kita jadikan uang sewa dan ada barang sewa, ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari ini nama lengkapnya ini fikih muamalat maliyah, tapi ini sering kita singkat dengan fikih muamalah saja, ya. Di mana posisi dari muamalah? Ini gambaran ajaran Islam secara umum. Cakupan ajaran Islam itu ada 3. Pertama, ada ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diatur oleh ajaran Islam. Yang pertama akidah Islam, dan yang kedua dengan fikih ibadah. Bagaimana kita sholat tadi itu diatur dalam fikih ibadah. Kita sholat berjamaah, ya, diatur dalam fikih ibadah. Nanti sebentar lagi kita berpuasa Ramadan, itu diatur dalam fikih ibadah, ya. Yang kedua, cakupan ajaran Islam itu adalah yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini apa ajaran Islam yang mengatur hubungan ini? Ini pertama fikih tentang makanan, yang kedua fikih tentang minuman, ketiga fikih tentang pakaian, dan yang keempat akhlak, ya, sifat-sifat jujur, ya, ikhlas dan sebagainya, ini di sini, ya. Nah, yang ketiga itu ada ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Jadi untuk mengamalkannya tidak bisa sendiri. Kalau yang di sini nih kita bisa mengamalkan sendiri, tidak perlu orang lain. Dari rumah tadi kita ketika mau pengajian, nanti saya pakai baju apa ya? Ini pakaian. Ini kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita buka lemari, kita tinggal milih baju. Itu kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Memperolehnya baju itu dari mana? Apakah kalau yang sudah menikah mungkin yang ibu-ibu dikasih suami mungkin, atau diberi oleh ayah, itu
Nah, di sini fikih muamalah. Tapi kalau sudah ada di lemari kita di rumah, itu di sini hukum-hukum tentang pakaian, ya, itu mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri. Artinya untuk mengamalkannya tidak perlu orang yang kedua, cukup kita sendiri. Nah, fikih muamalah ini posisinya di sini, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Ada satu lagi namanya fikih ukubat atau jinayat. Nah, di sini ada pembahasan tentang hukum rajam, hukum potong tangan untuk pencuri, ya. Itu posisinya pada nomor 5. Nah, ini semuanya ini adalah ajaran Islam, dari mulai akidah, fikih ibadah, fikih makanan, fikih minuman, fikih pakaian, akhlak, fikih muamalah, fikih ukubat, ini semuanya ajaran Islam. Tapi ini ada konteksnya. Yang pertama itu tadi mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu akidah dan hukum-hukum ibadah. Yang kedua mengatur manusia dengan dirinya sendiri tentang makanan, ya, minuman, pakaian, akhlak, ya. Tentang makanan ini banyak sekali, ya, kasus-kasus yang sekarang itu relevan, ya. Virus corona itu konon dari orang Cina yang makan sop apa itu? Kelelawar. Boleh nggak sih kelelawar itu dimakan? Nah, itu termasuk di sini tentang makanan, ya. Nah, sop kelelawar, sop terenggiling, nah itu boleh nggak? Sop landak, nah gitu. Minuman, pakaian. Nah. Oke. Nah, jadi ini fikih muamalah di situ posisinya. Pentingnya, apa pentingnya fikih muamalah? Jadi fikih muamalah itu pentingnya apa? Untuk mengetahui halal haramnya muamalah kita. Mana muamalah yang halal, mana muamalah yang haram, itu bisa kita ketahui, bisa kita identifikasi kalau kita mengetahui ilmunya. Ya, apa itu ilmunya? Namanya fikih muamalah. Oh, ini asuransi haram. Oh, ini BPJS haram. BPJS itu sebenarnya haram, ya, kesehatan, BPJS kesehatan. Ya. Dulu saya tahun 2015 itu pernah mengikuti Ijtima Ulama Nasional di Tegal. Itu penyelenggaranya MUI. Tahun 2015 itu membahas berbagai macam persoalan, salah satunya BPJS kesehatan. Kesimpulan dari peserta Ijtima Ulama Nasional itu apa? BPJS kesehatan itu hukumnya haram. Itu tahun 2015 di Tegal. Saya termasuk ikut dulu. Tapi begitu keputusan ini dibawa di Jakarta, ini kemudian ada tekanan-tekanan dari OJK, dari berbagai macam lembaga, akhirnya agak goyang. Ya, MUI mengatakan kami tidak pernah mengatakan BPJS itu haram, tapi tidak sesuai syariah. Tidak haram tapi nggak sesuai syariah, itu piye jal ngono kuwi? Gimana? Nah, ya itu seharusnya tegas, ya, BPJS kesehatan itu haram kan gitu. Karena apa? Karena itu asuransi konvensional. Asuransi konvensional itu kenapa haram? Itu diantara alasannya karena mengandung unsur-unsur yang haram. Ada maisir, gharar, riba. Maisir itu judi atau spekulasi. Gharar itu ketidakpastian, uncertainty. Riba itu ya diantaranya bunga bentuknya. Maisir haram, gharar haram, riba haram. Berarti asuransi konvensional yang mengandung 3 unsur ini hukumnya tidak sesuai syariah. Nah, gitu. Harusnya kan haram, ya. Nah, jadi pentingnya di situ. Nah, ini mengetahui halal haramnya muamalah kita itu penting dalam konteks sekarang. Ketika sekarang banyak orang yang tidak peduli halal haram, dan ini sudah disabdakan oleh Nabi 1400 lebih, ya, tahun yang lalu. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun
La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Nanti kata Nabi, suatu saat akan ada suatu zaman ketika orang itu tidak peduli mengenai harta yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nanti akan ada masa seperti itu, ya. Nah, sekarang ini saya kira kita sepakat, kita ini sudah memasuki zaman ini. Banyak kaum muslimin yang dia muslim tapi terlibat kasus-kasus korupsi, kasus manipulasi, kasus macam-macam, ya. Mayoritas kita ya muslim kan di Indonesia. Berarti kalau yang terkena kasus korupsi ya berarti ya mayoritasnya muslim, mengikuti ya komposisi penduduk Indonesia. Ya, itu banyak yang muslim itu ya, yang jadi tersangka atau mungkin sudah masuk di penjara akibat korupsi, itu banyak yang muslim. Bahkan ada yang kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, menteri, ya. Bahkan dalam catatan saya sudah ada 2 orang menteri agama yang masuk penjara gara-gara korupsi. Itu menteri agama, berarti yang paling paham agama loh ya. Berarti kalau menteri yang tidak beragama atau di luar menteri agama itu ya sangat rawan masuk penjara gara-gara korupsi. Nah, yang kedua, ini ada hadis yang lebih menekankan lagi atau menjadi alasan sangat penting kita mempelajari fikih muamalah. Karena apa? Karena riba itu sekarang sudah merajalela, menyebar luas. Jadi di samping zaman itu orang nggak peduli lagi, ada zaman orang tidak peduli halal haram. Sekarang ini zaman ini ada riba yang merajalela. Ini kalau kita tidak ngerti ilmu muamalah, ya fikih muamalah, kita ini akan banyak terjerumus ke dalam riba. Rasulullah mengatakan layak tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akalar riba fa illam yakulhu asabahu min gubarihi. Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman ketika pada zaman itu tidak tersisa seorang pun kecuali dia makan riba. Kalaupun tidak, dia akan terkena debu-debunya, ya, debu-debu riba. Ya, kita ini sudah masuk pada zaman ini ketika sudah sedemikian rupa orang itu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sandangnya, papannya, kemudian pakaiannya, sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain itu boleh dikatakan tidak bisa dilepaskan dari riba. Ya. Orang misalnya mau memenuhi kebutuhan rumah, mungkin dia mendapatkan lewat KPR, kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah itu ada ribanya. Kalau dia misalnya mau beli mobil, sepeda motor lewat leasing, ya, berarti di situ ada ribanya. Jadi kalau kita membeli mobil, sepeda motor lewat leasing, ya, itu berarti sudah terjebak, terjerumus ke dalam riba. Ya. Nabung uang di bank, tapi banknya konvensional, memberikan bunga kepada kita, itu juga riba. Kita nggak punya uang, lalu datang ke Pegadaian. Yang Pegadaian itu punya tagline apa itu? Menyelesaikan masalah terus apa? Tanpa masalah. Padahal itu bermasalah. Kenapa? Lah ada ribanya. Masa riba nggak masalah? Itu masalah kan? Jadi kalau kita itu menggadaikan misalnya laptop, HP di Pegadaian, itu nanti otomatis itu ada ribanya. Kalau kita tebus uang yang harus kita sediakan itu lebih besar, kita menggadaikan laptop misalnya 3 juta, kita tebus 3.200.000, 200.000-nya itu riba, itu otomatis. Ikut asuransi, itu juga ada unsur riba, ya. Salah satunya
riba itu bentuknya apa Ustadz dalam asuransi? Kalau orang itu ikut program asuransi, nanti kan ada iuran bulanan namanya premi. Iuran bulanan itu setelah masuk ke perusahaan asuransi apakah didiamkan? Jawabannya tidak. Oleh perusahaan asuransi, uang itu akan diinvestasikan, dikembangkan. Kemana? Banyak caranya. Salah satunya didepositokan. Jadi setelah dapat uang dari peserta asuransi, perusahaan asuransi itu salah satu cara pengembangan harta itu atau pengembangan uang itu dimasukkan di deposito. Nah, di situ ada ribanya. Ya. Termasuk juga sekarang ini ada yang namanya pinjaman online ya, pinjol. Ya. Itu juga jelas ada ribanya. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Zaman kita ini zaman yang banyak riba itu di sekitar kita. Sehingga Nabi mengatakan akan datang suatu zaman layak tiyanna alan nas pada manusia zamanun suatu zaman la yabqa minhum ahadun yang tidak tersisa seorang pun dari mereka illa kecuali akala riba, dia makan riba atau memanfaatkan riba itu. Fa illam yakulhu, kalaupun dia tidak memakannya, mungkin ada di antara kita yang berusaha menghindarkan itu, tidak punya rekening di bank konvensional, tidak ikut asuransi, tidak mengambil KPR, ya, tidak pinjam lewat online, itu tetap terkena debu-debunya, debu-debu riba. Apa itu debu riba? Debu riba itu adalah dampak-dampak negatif dari riba. Contohnya adalah pajak. Ya. Jadi pemerintah misalnya, pemerintah itu kan punya utang namanya utang pemerintah yang harus dibayar. Itu sekarang sudah 5.000 triliun lebih total. Ya. Yang harus dibayar tahun 2020 ini ratusan triliun. Bunganya saja untuk tahun ini, tahun 2020, bunga utang pemerintah yang jatuh tempo kira-kira pertengahan tahun ini, misalnya kalau nggak salah bulan Juni Juli ya, itu 295 triliun. Itu bunganya tok 295 triliun, banyak sekali bunga itu. Ya. Nah, dari mana pemerintah itu membayar utang-utang itu? Jawabannya dari pajak. Jadi banyak pajak-pajak yang kita bayarkan itu nanti larinya kemana? Itu untuk membayar utang. Nah, maka dari itu jangan heran sekarang ini pemerintah itu berusaha melakukan namanya ekstensifikasi pajak. Jadi sektor-sektor apapun yang memungkinkan dipajakin itu akan dipajakin. Ya. Kenapa? Karena pemerintah itu dituntut membayar utang. Terakhir kali kan Bu Menteri Keuangan akan mengenakan pajak pada kendaraan bermotor. Ternyata itu karena ini utang luar negeri yang mengakibatkan itu tuh dampak riba itu. Terus apa lagi? Pokoknya ada beberapa itu nanti akan terus dicari kira-kira apa ini yang bisa dipajakin. Oh ini pajakin, ini pajakin. Itu adalah debu riba, dampak dari riba. Pemerintah punya utang, utangnya ribawi itu besar. Dari mana membayarnya? Dari duit rakyat lewat pajak. Nah kita yang membayar. Nah ini adalah contoh dari dampak riba. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti ini? Orang tidak peduli halal haram, kemudian riba itu sedemikian rupa masuk ke dalam segala aspek kehidupan. Nah, di sini Islam memberikan pedoman. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal hukumnya wajib atas setiap-tiap muslim. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan ya, tidak boleh larut. Tetangga saya aja korupsi Pak, atasan saya juga korupsi lah, saya masa nggak korupsi? Ya kita nggak boleh ikut-ikutan.
Jadi sabda Nabi inilah yang menjadi pedoman kita. Tolabul halali, mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Tidak peduli kita ini berada di zaman yang baik, orang-orangnya soleh-soleh, maupun yang zaman seperti sekarang ini. Banyak orang nggak peduli halal haram, banyak yang terlibat riba, korupsi dan sebagainya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa tolabul halali, mencari yang halal? Nah, mencari yang halal itu perlu ilmu. Nah, ilmunya itulah yang namanya fikih muamalah. Jadi fikih muamalah itu ilmu yang digunakan untuk mengamalkan hadis Nabi ini, tolabul halali, mencari yang halal. Itu perlu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, kita nggak bisa mengidentifikasi ini halal, ini haram, kita nggak ngerti, ya. Tapi kalau kita belajar, nanti kita jadi tahu. Oh, ini asuransi ini haram, nggak boleh. Pegadaian ini haram, nggak boleh. KPR ya ini nggak boleh, ini haram. Ya. Pinjaman online ini haram, nggak boleh. Jadi kita dengan ilmu fikih muamalah itu kita bisa melaksanakan hadis ini. Tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Nah, lalu bagaimana kita mempelajarinya, hukumnya? Ya, hukum belajar fikih muamalah intinya adalah fardu. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau belajar dirasah, studi terhadap ilmu-ilmu syariah adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Termasuk di antara ilmu-ilmu syariah yang wajib kita pelajari adalah fikih muamalah, ya. Hanya saja yang disebut dengan kewajiban itu, ini saya lompati, nanti kalau dipelajari bisa dibaca sendiri ya. Nah, hanya saja yang namanya kewajiban itu ada dua. Ada yang namanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi tolabul ilmi, mempelajari fikih muamalah itu wajib. Tapi ada yang wajib ain atau fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kapan fardu ain? Kalau terkait dengan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Kalau tidak terkait, fardu kifayah. Contoh misalnya, sehari-hari kita misalnya kegiatannya dagang, ya, kita jual beli, di rumah ada warung. Berarti kita karena sehari-hari kita berjual beli, fardu ain kita mempelajari jual beli, fikih jual beli. Setiap hari misalnya ada yang profesinya sebagai seorang dokter. Setiap hari berhubungan dengan pasien, mengobati pasien. Berarti fardu ain mempelajari fikih muamalah tentang kesehatan atau kedokteran. Karena dia setiap hari berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan itu, kesehatan atau kedokteran, ya. Jadi kalau terkait dengan kegiatan kita sehari-hari itu fardu ain. Tapi kalau tidak, fardu kifayah. Misalnya orang sehari-harinya berdagang, tapi dia mempelajari fikih kedokteran. Dia sehari-hari dagang, bukan dokter, tapi dia mempelajari fikih kedokteran. Maka ini dia mendapat pahala fardu kifayah, ya. Tapi fardu ain untuk dia karena dagang sehari-hari, berarti fardu ain buat dia mempelajari fikih tentang perdagangan atau jual beli, ya. Baik, ini saya ingin memberikan ini kutipan dari Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang terkait dengan pentingnya mempelajari fikih muamalah, ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh berjual beli di pasar kita di Madinah dulu
kecuali orang yang sudah mempelajari hukum Islam mengenai dagang, tafakuh fiddin. Jadi kalau belum ngerti riba, belum ngerti hukum-hukum jual beli itu nggak boleh dagang di pasar Madinah dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga pernah memberikan pesan yang serupa. Beliau mengatakan manit tajaro qabla ayyatafaqaha irtatoma fir riba sumar tatoma. Artinya manit tajaro, barang siapa yang berdagang qabla ayyatafaqaha, tapi dia belum mempelajari hukum-hukum dagang, irtatoma fir riba, dia itu akan terjerumus ke dalam riba. Ini kalimat terjerumus ke dalam riba diulang-ulang sampai 3 kali oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ini penting sekali, artinya kita sebelum melakukan kegiatan bisnis atau dagang ini seharusnya kita mempelajari lebih dulu fikih muamalah, ya. Nah, ini saya berikan contoh yang fardu ain. Nah, ini fardu ain bagi pengusaha mempelajari fikih tentang riba. Nah, ini saya ada kitab judulnya Al-Jami' fi Usulir Riba. Ya, kitab lengkap tentang riba. Ini ditulis oleh ulama dari Mesir namanya Dr. Rafiq Yunus Al-Masri. Ada kitab judulnya Buhuthun fir riba, pembahasan-pembahasan mengenai riba. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahroh. Ini juga ulama dari Mesir, ya. Jadi ini bagi pengusaha ini berarti fardu ain, karena dia setiap hari bisnis. Nah, ini bisnis ini rawan riba, jadi harus mengerti fardu ain, belajar tentang riba, ya. Nah, bagi dokter kalau setiap hari bekerja di rumah sakit atau praktek mandiri, fardu ain berarti ya bagi dokter mempelajari fikih tentang pengobatan atau fikih tentang medis, ya. Nah, ini saya contohkan kitab yang saya punya. Ada kitab judulnya Ahkamul Marid fil Fiqhil Islami, hukum-hukum orang sakit atau pasien dalam fikih Islam. Ya, ini membahas tentang hukum-hukum untuk orang sakit, karena orang sakit itu ada hukum-hukum yang khusus, ya. Misalnya kalau dia sakit boleh sholat sambil duduk, mestinya kan berdiri, tapi kalau dia sakit nggak mampu berdiri, duduk. Tapi duduknya itu bukan duduk seperti saya ya di kursi, tapi duduknya itu seperti rokaat kedua, ya, duduk seperti itu, bukan duduk di kursi, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ada ahkamul jirahah at-tibbiyah, hukum-hukum tentang pembedahan medis. Ini tentang ilmu bedah. Muhammad Asy-Syankiti, ini kitab ini disertasi doktor. Jadi di sini dibahas misalnya tentang operasi pembedahan segala macam, ya. Misalnya khitan untuk laki-laki hukumnya apa? Khitan perempuan hukumnya apa? Ini di sini dibahas. Operasi ganti kelamin boleh enggak? Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, itu kan ada pembedahan, ya. Otopsi bedah mayat, boleh enggak otopsi itu? Nah, ini dibahas di kitab ini. Termasuk operasi plastik, yang hidungnya pesek dimancungkan, yang kerut-kerut dihilangkan, itu boleh enggak operasi plastik? Nah, ini juga dibahas di sini. Bagi pengusaha kuliner, fardu ain mempelajari fikih makanan dan minuman. Ya, ini saya punya kitab judulnya An-Nawazil fil Asribah, yang kiri hal-hal kontemporer mengenai minuman, yang kanan ini An-Nawazil fil Ad'imah, hal-hal kontemporer dalam makanan. Jadi yang pertama ini minuman, ini makanan. Ini
Penting untuk dipelajari bagi pengusaha kuliner, ya. Bagi seniman berarti fardu ain mempelajari fikih tentang seni. Di Solo saya kira banyak ya seniman-seniman. Kalau di Jogja kebetulan saya itu membina komunitas seniman. Ya, ada yang seni musik, ada yang seni rupa, itu ngaji ya. Nah, ini contoh kitab-kitab yang saya miliki, misalnya Hukmur Raqas fil Fiqhil Islami, hukum seni tari dalam fikih Islam. Seni tari itu boleh apa enggak? Ya. Kalau kemarin tuh kan yang katanya 2 penderita corona itu katanya terkena itu dari orang Jepang yang mereka itu sedang dansa dalam rangka Valentine Day 14 Februari ya. Nah, kena dia. Padahal ya memang itu haram, nggak boleh ya dansa-dansi laki-laki perempuan gitu. Nah, ini dibahas di sini. Hukum seni tari dalam fikih Islam. Ini ahkamu fannit tamtsil. Hukum seni peran. Seni peran itu ya drama, film, sinetron, ini nih dibahas hukumnya di sini ya. Kemudian ahkamut taswir, hukum tentang lukisan, melukis dan seni patung ya, ini dibahas di sini di kitab ini. Boleh enggak membuat lukisan atau patung dari makhluk bernyawa? Membuat boneka boleh enggak? Ya. Nah, di sini dibahas. Nah, ini penting untuk seniman. Bagi yang poligami fardu ain mempelajari fikih poligami. Di sini ada enggak yang sudah fardu ain atau belum ya? Berarti fardu kifayah kalau belum ya. Ini ada kitab judulnya Al-Adlu Bainaz Zaujat. Bersikap adil kepada para istri. Itu ada pembahasannya, apa yang dimaksud adil ketika orang itu punya 2 istri. Jangan sampai suami mengatakan ini sudah adil, istri mengatakan belum adil. Nah, ini kan nggak sama pemahamannya tentang adil itu. Makanya di Jakarta itu ada selebriti yang mau cerai karena yang laki-laki mengatakan sudah adil, yang istrinya mengatakan belum adil, yaitu si Kiwil kalau nggak salah ya. Kiwil itu istri keduanya mau menggugat cerai karena merasa tidak adil. Kiwil mengatakan sudah adil. Nah, ini berarti ini gimana? Nah, ini berarti mungkin itu Kiwil belum belajar kitab ini ya. Mestinya dia belajar dulu gitu ya. Ini ada kitab judulnya Fadlu Ta'adudiz Zaujat, keutamaan poligami. Keutamanya itu apa saja? Nah, ini penting ya dipelajari. Oke, ini khususnya yang poligami fardu ain. Tapi kalau yang tidak poligami berarti apa? Fardu kifayah karena tidak terkait dengan sehari-hari. Bagi yang merokok ini berarti fardu ain mempelajari fikih tentang rokok. Boleh enggak merokok itu? Ya. Ini ya saya punya kitab judulnya Risalah fi Syai wal Qahwah wad Dukhon. Ini kitab tentang syai. Syai itu artinya minum teh. Kemudian qahwah, kopi, dan dukhon, rokok. Jadi ada kitab yang membahas tentang hukumnya minum teh, minum kopi, dan merokok. Itu hukumnya boleh apa tidak? Ini dibahas di kitab ini. Saya punya juga kitab tentang ganja dan narkoba. Ini ada kitabnya sendiri ya. Ini yang nomor 2 ini. Bagi yang suka olahraga berarti apa? Fardu ain mempelajari fikih olahraga. Ini saya punya kitab tentang sepak bola. Ini judulnya Ahkamu Qurratil Qadam, hukum-hukum tentang sepak bola fil fikil Islami dalam fikih Islam. Jadi sepak bola itu ada fikihnya. Ya, ini kitab yang cukup tebal ya. Yang ini kitabnya ini sekitar 400 halaman. Ya. Tentang sepak bola. Isinya apa Ustadz? Apa terus kalau sepak bola itu harus pakai sarung atau gimana? Ya, ini banyak yang dibahas di sini. Misalnya bagaimana hukumnya transfer antar pemain, antar kesebelasan itu kan biaya transfernya itu besar ya, dari satu kesebelasan ke kesebelasan lain. Ya, ini dibahas di sini.
Bagi yang traveling, suka travel atau bisnis tapi terkait safar, misalnya bisnis umroh atau haji, harus mempelajari fikih safar, fikih tentang perjalanan, fardu ain. Nah, ini saya punya kitab judulnya Ahkamus Safar fil Fiqhil Islami, hukum-hukum tentang safar dalam fikih Islam, ya. Bagi yang suka make up atau bisnis kecantikan, berarti fardu ain mempelajari fikih make up. Ini saya punya kitab judulnya Ahkamu Tajmilin Nisa'i fi Syariatil Islamiyah, hukum-hukum make up wanita, ya. Nah, ini di Jogja saya sudah pernah memberi materi ini, judulnya fikih make up. Materinya sudah ada dua judul, dua PowerPoint, ya. Boleh nggak memakai lipstick misalnya, boleh nggak pakai pemerah pipi, eyeshadow, pakai idep palsu. Idep itu apa itu istilahnya? Rambut apa? Bulu mata, boleh nggak? Sekarang itu tidak hanya bulu mata palsu, ya, tapi pakai soft lens. Jadi perempuan Indonesia kan rata-rata bola matanya itu warnanya kalau nggak hitam coklat. Nah, sekarang itu bisa pakai yang warnanya biru, warnanya hijau. Itu ada soft lens yang khusus untuk make up. Boleh nggak gitu? Nah, itu ada pembahasannya. Nah, yang terakhir ini contoh-contoh muamalah yang haram. Ini mungkin tidak saya singgung, tapi saya sebutkan saja contoh-contohnya, ya. Ini contoh-contoh muamalah yang haram, yang ini nanti kita pelajari di kesempatan lain. Pertama ini riba, kemudian kedua asuransi, leasing, gratifikasi kepada para pejabat, MLM, denda atau penalti, misalnya denda atau penalti pada utang di bank, itu kalau terlambat mengangsurkan kena denda. Nah, ini contoh-contoh muamalah yang haram, ya. Nah, ini kalau kita tidak belajar, maka kita akan dengan mudah terjerumus kepada hal-hal ini, ya. Nah, maka dari itu disinilah pentingnya kita mempelajari fikih muamalah supaya kita bisa mengetahui, mengidentifikasi mana yang halal, mana yang haram. Nah, tentunya ini akan kita pelajari nanti, mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara rutin sampai tuntas, ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Selanjutnya saya serahkan pada moderator untuk tanya jawab. Boleh bertanya yang terkait dengan materi atau mungkin di luar materi, jika memang diperlukan, ya silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, silakan. Bersama pertanyaan, tulisan sudah di-collect. Boleh ya, tolong teman-teman akad volunteering. Sudah semua. Ada yang belum? Terkait waktu, kita hanya sampai dengan jam 21.30 atau 11.10. Nanti semua pertanyaannya akan berusaha untuk dijawab. Tapi seandainya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan diringkas. Nanti tema-tema apa saja akan diringkas yang menjadi pertanyaan yang kemudian nanti akan dibahas pada kajian-kajian berikutnya. Nanti juga ada Ibu. Ada lagi? Ya, dibacakan. Yang pertama adalah hukum ekolasi. Dan ini kedua pertanyaan Ustaz. Hukum yang lagi booming, restoran yang menawarkan makan sepuasnya dengan bayar seikhlasan itu bagaimana? Ya, langsung aja.
Eh, bagusnya ada namanya itu, ada namanya enggak itu? Dikasih nama? Nggak dikasih nama. Iya, sebaiknya nanti kalau lain kali dikasih nama ya, supaya kalau saya membuat jawaban, biasanya jawaban itu kalau saya membuat jawaban tertulis itu formatnya ada yang bertanya, ada jawaban saya. Nah, yang bertanya itu biasanya ada namanya. Ya, namanya misalnya Tuti dari Solo atau Fatimah dari Sukoharjo gitu ya. Kadang-kadang ya apa namanya yang tanya ke saya lewat WA atau apa itu lupa nggak ngasih nama. Nah, ini merepotkan saya kalau nggak ada namanya. Repotnya bagaimana? Kalau nanti saya save nomornya itu kan harus saya kasih nama. Itu biasanya saya save dengan menyebutkan temanya. Kalau dia nanya tentang sholat, saya kasih nama sholat. Nah itu nggak apa-apa kan. Yang repot tuh kalau dia nanya tentang najis gitu. Nah itu saya nulisnya gimana? Masa nulisnya najis lah, dia nggak ngasih nama gitu ya. Nah yang lebih repot lagi kalau dia nanya tentang najis anjing, nggak ngasih nama gitu. Gimana saya menyimpan nomornya itu kan? Ya makanya itu tolong nanti lain kali dikasih nama ya. Oke. Ada dua pertanyaan tentang satu tentang eco racing, kedua tentang warung yang ketentuannya silakan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Yang pertama, eco racing itu termasuk MLM. MLM itu hukumnya haram secara umum, tidak saya sebut mereknya satu-satu. Jadi MLM itu hukumnya haram. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di sini, tapi pendapat yang lebih kuat, yang lebih rojih dari kajian saya itu adalah haram MLM itu. Nah MLM itu jenisnya macam-macam banyak, termasuk salah satunya adalah eco racing. Jadi eco racing ini ya karena termasuk dalam MLM, ini hukumnya haram. Apa alasannya MLM itu haram? Ada 8 alasan. Nah 8 alasan ini tidak saya uraikan ya, tapi saya sebutkan saja ya untuk ringkasnya. Nanti kalau menginginkan kajian yang detail sebenarnya ada. Ini sebentar saya tunjukkan ya materinya. Karena saya pernah melakukan kajian itu. Bentar ini. Nah ini saya punya PowerPoint tentang MLM. Jadi PowerPoint ini ada. Jadi kalau nanti diperlukan nanti akan saya share ke panitia untuk di-share pada teman-teman semua ya. Nah ini kalau dibahas cukup panjang. Ini saya jelaskan aja kira-kira alasannya apa. Nah di sini banyak yang saya lompati ya. Nah ini nanti bisa dipelajari. Nah ini sebentar. Apa alasan haramnya MLM? Nah, hukum MLM itu hukumnya haram. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Ini ada 8 alasan. Nah ini 8 alasan haramnya MLM, multi level marketing. Yang pertama ada riba. Kedua gharar. Gharar itu artinya ketidakpastian atau uncertainty. Keempat, memakan harta yang batil. Khususnya ini terkait dengan yang disebut dengan passive income. Biasanya online itu akan terus mendapatkan fee ketika yang downline di bawahnya itu merekrut orang. Padahal yang merekrut itu bukan dia secara langsung, tapi downline-nya, tapi dia mendapat terus. Ya. Keempat, ghish itu artinya kecurangan.
fraudulen, ya fraud namanya. Kelima maisir atau judi. Keenam multi akad. Jadi akadnya itu tidak tunggal, tapi ada beberapa akad yang digabungkan. Ketujuh itu ada multi samsaroh atau perantara. Perantara itu atau samsaroh itu bertingkat-tingkat. Padahal kalau samsaroh yang dibolehkan itu hanya satu level ya, penjual, pembeli. Nah, tengah-tengahnya ini namanya simsar atau perantara. Itu hanya satu level, nggak boleh penjual, pembeli ini ada perantara satu, perantara dua, perantara tiga, baru pembeli. Nah ini nggak boleh, ya. Kemudian ada ghoban fahis, menjual dengan harga yang terlalu mahal ya, jauh dari harga pasar, harga pada umumnya. Nah ini alasan-alasan ini mungkin bisa di sebuah produk MLM, mungkin 8-nya ini ada semua, mungkin ada yang cuma 7, mungkin ada 6, bervariasi. Tapi ini kalau digabungkan, ini semua semua alasan itu ada 8 ini. Ya, ini sengaja tidak saya uraikan. Mungkin nanti kalau diperlukan bisa pertemuan yang akan datang ya, seperti yang disampaikan tadi. Tapi intinya MLM itu hukumnya haram, ya, termasuk eco racing yang ditanyakan. Jadi saya tidak membahas merek ya, ini secara umum saja. Kebetulan yang ditanyakan eco racing. Sama halnya kalau ada teman-teman yang nanya gini, apa hukumnya bunga di bank BCA? Saya nggak akan menjelaskan hukum bunga bank di BCA. Saya akan menjawab hukum bunga bank saja. Baik bunga bank itu bank di BCA, di BRI, BNI, apapun gitu ya, tidak khusus pada BCA. Nah ini kebetulan yang ditanyakan itu merek ya, eco racing. Nah maka saya memberikan jawaban secara umum MLM. Ya memang ada perbedaan pendapat, tapi yang kuat, pendapat yang sangat kuat argumentasinya itu adalah yang mengharamkan dengan 8 alasan ini. Ya ini jawaban ringkas. Nanti kalau teman-teman belum puas ingin keterangan yang lebih detail, nah nanti bisa minggu depan Ustadz ya, tolong nanti dicatat, ini penting ya, berarti nanti bisa kita agendakan. Oke. Ringkasnya begitu, nanti bisa kita bahas detailnya mungkin minggu depan. Yang kedua, bolehkah warung dengan konsep makan sepuasnya, bayar seikhlasnya? Ternyata ini banyak ya, saya juga mempelajari tema ini, dan juga sekarang itu di Jogja tidak hanya warung ya, tapi kafe yang menjual kopi. Ngopi sepuasnya ya, bayar seikhlasnya, itu sekarang ada juga itu ngopi ya. Bagaimana hukumnya? Saya mempelajari di internet, itu sudah ada yang mengeluarkan pendapat mengharamkan. Namanya Ustadz Ami Nur Baiz, itu Ustadz ya, itu teman juga di Jogja. Saat saya satu grup dengan beliau, ada grup Ustadz Jogja, itu Ustadz Ami Nur Baiz. Beliau mengharamkan, tapi saya tidak setuju. Beliau mengharamkan alasannya karena ada unsur gharar, ketidakpastian mengenai harga. Tapi saya pribadi setelah saya melakukan kajian, menurut saya itu hukumnya tidak haram, tapi boleh, asalkan dengan syarat penjual itu nanti dia rela kalau dia dibayar ya sesuai dengan apa yang diucapkan, tidak boleh komplain. Kalau dia komplain ya berarti ini menjadi gharar. Kalau memang dia sudah ikhlas, kalau dibayar berapapun harus menerima. Yaitu kalau dalam istilah fikih, itu ada yang namanya itu konsep melepaskan hak. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut tanazul fil haq ya. Tanazul itu artinya dia melepaskan haknya, itu boleh. Jadi dalam muamalah itu ada hak, ada kewajiban kan. Ketika seseorang itu mempunyai hak,
tapi haknya itu dia lepaskan, itu secara syariah boleh. Jadi orang yang mempunyai hak, suatu hak, misalnya kalau pedagang itu dia berhak mendapatkan harga, itu kalau dia lepaskan haknya itu boleh. Dalam Al-Quran itu ada contoh yang menunjukkan bolehnya melepaskan hak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 nanti Anda lihat. Itu ada ayat yang menunjukkan bolehnya seseorang itu, dia itu punya hak menagih utang, itu haknya dia lepaskan. Artinya orang yang berhutang kepadanya itu dia ikhlaskan, utangnya itu dia putihkan. Ya. Ayatnya itu bunyinya begini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, kalau orang yang meminjam atau berhutang itu dalam kesulitan, fanadhiratun, maka berilah tangguh ila maisarah, sampai dia itu mampu bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kamu mensedekahkan utangmu, khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Jadi orang yang memberikan utang atau pinjaman itu dia punya hak. Hak apa? Hak menagih utang. Tapi Islam itu membolehkan orang yang punya hak itu melepaskan haknya. Jadi kalau misalnya ada orang pinjam ke saya 1 juta, terus dia bilang, "Afwan Ustadz, saya belum punya uangnya." Terus saya bilang, "Ya udah, kamu saya beri tempo 1 bulan lagi ya." "Ya Ustadz." 1 bulan lagi dia bilang belum punya uang. Terus saya bilang gini, "Ya udah, sekarang kamu bayarnya tidak usah 1 juta, tapi 500.000. Nah, itu namanya saya itu melepaskan hak saya, itu boleh. Itu namanya tanazul fil hak, melepaskan hak yang itu semestinya bisa saya peroleh, tapi saya mengikhlaskan. Kalau saya bilang begini, udah sekarang kalau kamu memang nggak punya uang, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Utang 1 juta saya ikhlaskan. Itu secara syariah itu boleh. Nah, itu yang disebut dengan melepaskan hak. Ya, kalau dalam istilah fikih itu disebut tanazul fil hak, ya, melepaskan hak. Nah, dalam konteks jual beli itu juga boleh. Seorang penjual, dia itu sebenarnya punya hak. Kalau dia misalnya menjual es teh itu kalau di Jogja itu kira-kira harganya Rp3.500. Dia itu berarti ketika menjual 1 gelas es teh, dia punya hak untuk meminta harga ini 3.500. Dia punya hak. Tapi dia itu melepaskan haknya. Silahkan Anda minum es teh saya sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu kan berarti apa yang menjadi hak saya itu saya lepaskan. Silahkan, ini sebenarnya saya berhak nih ya, 1 gelas es teh ini Rp3.500, tapi saya lepaskan hak saya. Anda boleh bayar berapa saja, 1.000 boleh, 2.000 boleh, enggak bayar juga boleh. Itu namanya tanazul, ya, melepaskan hak. Itu secara syariah boleh, asalkan ya memang dia tidak komplain. Setelah ternyata orang, "Pak, saya hanya punya uang Rp100. Lah, kok sidik banget gue bayarmu?" Nah, itu kalau seperti itu nggak boleh. Tapi berarti kalau dia itu memang sudah bayar seikhlasnya, ya berarti berapapun yang dia bayar dia nggak boleh komplain gitu. Ya, itu syaratnya. Jadi kalau menurut pendapat saya, wallahu alam, jadi kalau orang membuat konsep makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, atau ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena berarti orang yang berjualan itu dia melepaskan haknya. Dia berhak mendapatkan harga, tapi dia lepaskan, dia ikhlaskan kalau bahasa kita.
ya. Tapi syaratnya ini ya tentu dia tidak boleh komplain. Kalau dia komplain ya berarti dia itu belum ikhlas gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tidak termasuk gharar karena sebenarnya begini, sebenarnya itu secara akad itu kategorinya itu adalah akad tabarru' ya, akad sosial, bukan akad komersial. Dalam akad tabarru' itu kalaupun ada gharar, ada ketidakpastian, ya itu dibolehkan. Secara syariah itu dibolehkan ada gharar, tapi gharar yang ringan dalam konteks akad tabarru', ya. Oke. Itu ringkasnya demikian. Sebenarnya saya mau membuat tulisan tapi ini belum sempat, saya belum ada waktu. Karena yang bertanya seperti ini ternyata saya hitung ini dengan di forum di sini sudah 3 orang. Yang pertama itu menanyakan konsep itu di Jogja 1, dari Jakarta 1, di Solo 1. Pertanyaannya sama, bolehkah warung dengan konsep bayar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya? Itu menarik kajian itu, ya. Nanti mungkin saya buat jawaban tertulis. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya juga tidak ada lagi, Ustaz. Saya ingin KPR melalui bank, tapi saya juga ingin menghindari riba. Bagaimana agar saya bisa KPR melalui bank tanpa riba? KPR melalui bank dengan riba itu mungkin bisa ya, tapi itu negosiasinya itu mungkin banyak yang dinegosiasikan. Tanpa riba. Ya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan dulu apa alasan keharamannya supaya nanti Anda bisa tahu kalau kita mau lepas dari riba itu apa yang kita negokan kepada bank. Saya punya tulisannya tentang leasing, nanti bisa dicari di situs saya tadi www.fisilmikafa.com atau dicari di Google dengan memasukkan kata kunci leasing dan tambahkan Al-Jawi. Klik, nanti keluar tulisan saya tentang leasing. Jadi nanti masuk ke Google, tulis leasing Al-Jawi, klik, nanti akan keluar tulisan saya insyaallah, ya. Jadi leasing itu hukumnya haram karena ada empat alasan. Yang pertama karena adanya bunga pada pembayaran angsuran. Jadi ketika orang itu mengambil suatu barang, motor, mobil, rumah dengan cara leasing, ketika dia mengangsur itu dalam angsurannya itu ada bunganya. Nah, ini bentuk riba yang pertama dalam KPR, yaitu adanya bunga pada angsuran bulanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa leasing itu haram? Itu ada alasan yang kedua, yaitu ada denda. Ketika orang yang ikut leasing itu terlambat membayar angsuran, itu ada denda. Atau penalti kalau dia melunasi semuanya, dilunasi tapi belum jatuh tempo. Jatuh temponya misalnya 2 tahun, itu bulan Agustus, sekarang udah punya uang dibayar bulan Maret, itu ada penaltinya. Nah, denda atau penalti di dalam leasing ya ini termasuk riba. Jadi ini termasuk nggak boleh juga. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa di dalam leasing itu mengapa leasing itu haram? Alasan yang ketiga adalah dalam leasing itu terjadi penggabungan akad jual beli dengan akad sewa. Jadi leasing itu sering disebut dengan istilah sewa beli. Ketika belum lunas dianggap sewa. Nanti kalau sudah lunas baru terjadi jual beli. Dengan kata lain, ketika Anda itu leasing belum lunas, barangnya itu sebenarnya masih secara hukum itu dianggap barangnya leasing, bukan milik Anda. Belum terjadi perpindahan kepemilikan.
baru terjadi perpindahan hak milik kalau sudah lunas. Kalau belum lunas, belum terjadi perpindahan hak milik. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kasus begini. Orang beli mobil mobil atau motor belum lunas, kreditnya macet. Itu nanti dari leasing itu merasa berhak untuk menarik kembali. Walaupun orang itu naik mobil di jalan, itu leasing itu kadang-kadang kasar dia mainnya di jalan itu diambil paksa. Kenapa dia merasa berhak untuk melakukan itu? Karena itu belum lunas. Kalau belum lunas itu artinya apa? Sewa. Kalau sewa itu berarti barangnya milik siapa? Milik leasing, bukan miliknya nasabah atau orang yang mengikuti atau membeli lewat leasing. Itu cara berpikirnya begitu. Ya, jadi ini kalau dalam Islam ini tidak boleh. Ini namanya dua akad di dalam satu akad. Ya, ini dilarang dalam Islam. Jadi ini alasan yang ketiga mengapa leasing itu haram, karena terjadi penggabungan dua akad di dalam satu akad. Sewa menyewa dengan jual beli ini digabung menjadi satu. Ini tidak boleh, secara syariah haram. Ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Rasulullah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Artinya apa? Rasulullah melarang dua akad yang digabungkan menjadi satu akad secara mengikat. Ya, dua akad digabungkan menjadi satu secara mengikat. Nah, ini sewa beli ini seperti itu. Sewa menyewa sebenarnya satu akad, jual beli itu satu akad yang terpisah, ini digabung menjadi satu. Itulah sewa beli atau leasing. Jadi ini haram, nggak boleh. Alasan yang ketiga itu. Alasan yang keempat, mengapa leasing itu haram? Karena dalam leasing itu ada agunan utang yang berupa barang yang menjadi objek jual beli dengan menyerahkan BPKB atau bukti kepemilikan itu kepada leasing. Jadi kalau kita beli mobil, itu BPKB mobil itu yang ditahan di leasing. Kalau kita beli rumah, nanti surat kepemilikan rumah atau sertifikat rumah itu ditahan oleh leasing atau oleh bank kalau ini lewat bank. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau orang itu melakukan jual beli, kalaupun diperlukan agunan utang itu boleh, tapi barang yang lain yang bukan objek jual beli. Kalau misalnya orang beli motor, boleh ada agunan utang BPKB motor yang lain, bukan motor yang sedang dijual belikan. Ya, kalau di leasing kan tidak. Kita beli motor ya BPKB motor itu yang ditahan di leasing. Nah, ini nggak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena penahanan bukti kepemilikan itu nanti akan membatasi atau menghilangkan hak melakukan tasarruf, hak melakukan pemanfaatan barang itu oleh pihak pembeli. Ya, karena kalau dia tidak memegang bukti kepemilikannya kan dia terbatas, dia tidak bisa menjual lagi misalnya, ya, karena surat-suratnya ditahan. Nah, ini alasan yang keempat mengapa leasing itu haram. Jadi kalau kita itu mau melakukan negosiasi ke bank, berarti ini 4 alasan ini harus kita hilangkan. Satu, kita harus menego supaya bunga itu tidak ada, bunga angsuran hapus. Kedua, jangan ada denda atau penalti, hapus. Ketiga, akadnya jangan sewa beli, tapi ini jual beli murni, diubah. Yang keempat, itu berarti agunan utangnya itu jangan menggunakan objek jual beli yang lain gitu. Ya, itu kalau kita mau melakukan negosiasi sebagai upaya untuk mengoreksi leasing yang
sudah kita lakukan, ya berarti itu 4 hal itu yang harus kita negosiasikan kepada bank. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apabila kita sakit membutuhkan biaya yang lebih banyak dari keluarga tidak bisa membantu, dan kita hanya punya BPJS, padahal dari beberapa ulama mengharapkan BPJS kesehatan karena sama dengan asuransi. Bagaimana solusinya? Pertanyaan, bagaimana solusinya? Jadi begini, mengenai BPJS itu kalau penjelasan lengkapnya nanti bisa Anda cari di Google atau di situs saya tadi, Fisilmi Kafah, cari tulisan saya tentang BPJS. Di Google bisa dicari dengan kata kunci BPJS Al-Jawi. Klik, nanti Anda akan menemukan tulisan saya tentang BPJS ya. Nah, penjelasannya begini, tentang BPJS itu ada 3 hukum ya. Pertama, ini hukum asal. Hukum asal BPJS kesehatan itu adalah haram. Itu hukum asal, hukum pokok perkara. Kenapa haram? Itu ada 2 alasan. Pertama, karena BPJS kesehatan itu adalah asuransi konvensional. Padahal asuransi konvensional itu hukumnya haram. Itu yang pertama. Jadi kenapa haram? Karena BPJS itu asuransi sebenarnya. Alasan yang kedua, mengapa BPJS haram? Karena BPJS kesehatan itu mengalihkan kewajiban pembiayaan kesehatan yang semula itu adalah kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat. Dalam Islam ya, siapa yang membiayai kesehatan? Jawabannya adalah negara atau pemerintah. Jadi kalau dalam Islam, masyarakat itu mendapatkan layanan kesehatan dari negara itu cuma-cuma atau gratis, tidak membayar. Jadi kalau rakyat berobat di rumah sakit milik negara atau ke apotek milik negara itu tidak membayar. Tapi kalau rumah sakit swasta, dokter swasta bayar boleh, akadnya ijarah, akad jasa boleh. Tapi kalau layanan kesehatan itu dari negara, seharusnya itu gratis. Kenapa gratis? Karena di dalam Islam, Nabi dulu itu menggratiskan layanan kesehatan kepada rakyat kalau itu memang layanan dari negara. Rasulullah pada suatu hari itu pernah mendapatkan hadiah dari Raja Mukaukis Mesir. Nabi sebelumnya mengajak Raja Mukaukis itu untuk masuk Islam, tapi dia nggak mau. Tapi dia menolak dengan baik. Utusan yang mengajak masuk Islam, yang membawa surat mengajak masuk Islam dari Nabi kepada Raja Mukaukis, ketika pulang utusan Nabi itu diberi hadiah yang banyak dari Raja Mukaukis, Raja Mesir. Hadiahnya macam-macam. Salah satu bentuknya itu adalah seorang tabib. Tabib itu kalau sekarang dokter. Itu hadiah khusus dari Raja Mukaukis di Mesir kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah itu kemudian bagaimana beliau memanfaatkan tabib atau dokter hadiah dari Raja Mukaukis Mesir, ternyata tidak hanya dimanfaatkan sebagai dokter pribadi, tapi untuk umat, siapapun umat yang sakit, silakan berobat kepada tabib itu gratis. Nah, itulah yang menjadi dalil atau diantara dalil kenapa layanan kesehatan dalam Islam, kalau layanan itu diberikan oleh negara, itu gratis, rakyat itu tidak membayar. Ya, yang membayar itu siapa? Negara. Ya. Nah, sekarang itu dengan adanya BPJS kesehatan itu diubah paradigma ini. Semestinya pembiayaan kesehatan itu negara yang menanggung, harus dari APBN semuanya.
Apakah itu biayanya orang sakit di rumah sakit atau apotek, semuanya itu dibiayai APBN seharusnya. Sehingga rakyat itu tidak membayar. Itulah Islam. Tapi sekarang ini dengan adanya BPJS yang semula menjadi kewajiban negara diubah menjadi kewajiban rakyat yang harus bayar. Ya. Nah, ini berarti ada penyimpangan dari syariah Islam. Nah, itulah alasan kenapa BPJS itu haram. Pertama, karena merupakan BPJS itu asuransi konvensional, itu pertama. Alasan yang kedua, karena BPJS itu berarti mengalihkan kewajiban yang seharusnya itu menjadi kewajiban negara, yaitu pembiayaan kesehatan, menjadi kewajiban rakyat. Ini nggak boleh mengalihkan kewajiban ini. Nah, ini hukum asal BPJS itu haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hukum yang perkecualian, keluar dari hukum asal BPJS haram, yaitu ketika BPJS itu dipaksakan kepada masyarakat. Ketika BPJS itu tidak dipaksakan, orang itu masih punya pilihan, ya dia semestinya berusaha semaksimal mungkin tidak mengikuti BPJS. Tapi ini dalam kasus-kasus yang tertentu ini kemudian menjadi paksaan. Dan paksaan ini kemudian ada sanksi-sanksinya. Dalam peraturan itu ada, kalau orang itu tidak punya kartu BPJS, itu nanti tidak bisa mendapatkan surat-surat publik, misalnya SIM, kemudian STNK, kemudian izin usaha, termasuk surat nikah, itu tidak akan diberikan kalau yang mau nikah itu tidak menunjukkan kartu BPJS. Itu mungkin sekarang belum ya, tapi kalau nanti diberlakukan, bayangkan nanti Anda di KUA ngurus surat nikah, Anda ditanya, KTP ada Pak? Oh ada. Kartu keluarga? Ada. BPJS? Enggak ada Pak. Wah, ini Bapak enggak bisa Pak, kami enggak bisa mengeluarkan surat nikah. Nah, itu nanti akan tiba masanya pada manusia itu zaman seperti itu, ya. Nah, makanya kalau yang belum nikah itu mumpung aturan itu belum dilaksanakan, menikahlah sekarang ya. Nah, jadi maksud saya begini, kalau ini aturan ini sudah dipaksakan sedemikian rupa dengan sanksi-sanksi yang seperti itu, ini sanksi-sanksi seperti ini nanti bisa bertambah menjadi denda, bahkan bisa menjadi pidana di penjara. Kalau seperti itu, nah ini hukumnya ini boleh karena dipaksa. Ini ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, rufi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat dari umatku dosa karena 3 perkara. Pertama, karena tersalah, tidak sengaja. Yang kedua, karena lupa. Ketiga, karena apa-apa yang dipaksakan kepada umatku. Nah, ini sebenarnya nggak boleh, tapi karena dipaksakan ini diangkat dosanya oleh Rasulullah SAW. Ya, ada hadisnya, itu hadis sahih. Jadi kalau memang itu menjadi paksaan, ya apa boleh buat. Ini hukum yang kedua. Ketiga, tentang hukum BPJS begini. Dalam kondisi darurat, orang itu punya penyakit berat. Yang ini kalau dia itu tidak mengikuti BPJS, ini akan terancam jiwanya. Maka dalam kondisi seperti ini hukumnya boleh mengikuti BPJS karena darurat alasannya. Tetapi darurat itu harus dipahami pengertiannya dengan benar. Darurat itu adalah kondisi kalau seseorang itu tidak melakukan yang haram, dia akan terancam jiwanya. Itulah pengertian darurat. Jadi kalau penyakitnya itu ringan, kalau dia tidak mengambil BPJS itu, ya tidak akan sampai terancam jiwanya. Ya berarti ini belum darurat, belum boleh mengikuti BPJS. Makanya tadi yang bertanya itu harus dilihat-lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya penyakit ringan ya, misalnya sakit gigi tapi tidak terlalu parah,
masih bisa ditambal. Nah, ini berarti belum boleh, belum kondisi darurat, ya. Tapi kalau orang misalnya dia terkena penyakit usus buntu, kalau ini tidak segera diobatin, usus buntu itu penyakit berat, ini bisa mengancam jiwa. Kalau memang nggak punya uang, tetangga atau sendiri itu sudah nggak punya uang, ya ini darurat, ini dibolehkan. Ya, jadi ini ada 3 hukum yang terkait dengan BPJS. Satu, hukum BPJS itu hukum asalnya haram karena merupakan asuransi konvensional, dan yang kedua karena merupakan pengalihan kewajiban negara menjadi kewajiban rakyat, itu nggak boleh. Hukum yang kedua untuk BPJS adalah kalau BPJS itu menjadi paksaan, ya itu hukumnya boleh, kita mengikutinya. Yang ketiga, kalau ada kondisi darurat, yaitu kalau tidak mengikuti BPJS ini akan mengancam jiwa orang yang sakit tadi, maka ini boleh karena kondisi darurat, ya. Baik, jadi ini penjelasannya kurang lebih seperti itu tentang BPJS. Baik, masih ada waktu. Cukup gamblang sekali penjelasan mengenai BPJS ini, ya, untuk membuat kita jadi tambah lega. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya memiliki usaha OWA atau ojek wanita. Awalnya saya aktifkan layanan food seperti GoFood dengan nama OVood. Kemudian sekarang saya hentikan layanan OVoodnya karena masih ragu dengan akadnya, sama persis seperti GoFood. Mohon penjelasannya. Kami tidak pakai OVO atau GoPay atau e-money. Saya ngomong. Nggak pakai e-money. Coba ditanyakan kok nggak pakai e-money, faktanya gimana? Biar dia jelasin, kasih mikrofon. Mohon pertanyaannya, jadi dikasih mikrofon. Ada mas? Atau disuruh menjelaskan. Ini tidak memakai OVO atau GoPay. Terus caranya itu gimana? Kasus faktanya seperti apa? Itu harus dijelaskan. Ya. Bisa maju karena kabelnya terbatas. Apa? Ya, Waalaikumsalam. Jadi karena ada salah satu customer dari OA ini sendiri, beliau memberitahu bahwa ini memesan OVO, tapi dengan catatan trader datang dulu buat ngambil uangnya. Nah, disitu saya tanyakan kenapa seperti itu, karena itu termasuk riba harganya. Akhirnya saya agak ragu untuk hukumnya. Saya aktifkan dulu dengan catatan saya mau mencari tahu yang sebenarnya, karena selama ini masih menjadi pertanyaan. Yang saya tahu kalau misalnya pakai OVO, GoPay, itu aja yang diperbolehkan. Tapi yang ini saya nggak tahu kalau seperti trader seperti memberikan hutang, kemudian untuk ongkosnya itu seperti kayak kelebihannya itu. Nah, kalau yang ini duitnya diambil dulu ke customer. Jadi kalau yang sama ini itu nanti tradernya membelikan dulu, nanti setelah itu datang ke tempat customer sambil customernya membayar sejumlah makanannya, sama persis seperti harga di warung tanpa ada tambahan 20%-nya, ditambah sama ongkosnya aja, tarif kirimnya aja. Gitu, Pak. Yes. Baik ya, jadi terima kasih. Tadi ada keterangan ya, tambahan untuk fakta. Nah, sebelum saya menjawab itu saya jelaskan dulu ya. Kenapa saya bertanya? Karena begini.
dalam pemberian fatwa atau hukum pada suatu fakta, fakta itu harus jelas. Nah, kalau faktanya itu tidak jelas, maka fatwa atau hukum yang akan diterapkan ini juga bisa salah. Makanya tadi saya menanyakan dulu supaya faktanya ini menjadi jelas ya. Dalam ilmu ushul fikih itu ada kaidah yang bunyinya begini: al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi al-hukmu 'ala syai', hukum terhadap sesuatu. Kalau ada fakta ini hukumnya itu seperti apa? Far'un an tasawwurihi, itu baru bisa dihukumi dengan jelas kalau ada pemahaman faktanya lebih dulu. Jadi kalau pemahaman faktanya itu tidak jelas, ya nanti hukum terhadap fakta itu bisa menjadi salah atau keliru ya. Makanya tadi saya minta keterangan faktanya tolong diperjelas. Nah, tadi dari keterangan yang diberikan, yang dipraktekkan sebelumnya itu mirip dengan GoFood. Jadi misalnya dari customer, dia ingin dibelikan sesuatu makanan, itu drivernya itu membeli dulu dengan uang dia ya. Misalnya satu potong ayam goreng di KFC ini contoh ya, satu potong ayam goreng misalnya 20.000, tapi itu pakai duitnya dia dulu. Setelah itu dia bawa ke customer, nanti dibayar oleh customer itu sesuai dengan itu ya, ongkos harga ayamnya 20.000, tapi kemudian ada ditambah dengan ongkos jasa antar, misalnya jasa antarnya 5.000, jadi total menjadi 25.000. Nah, saya pernah membuat tulisan tentang GoFood ya, nanti mungkin bisa dicari di Google dengan kata kunci GoFood Al-Jawi. Nanti klik, nanti insya Allah ketemu tulisan saya itu. Jadi kalau menurut pemahaman saya atau pendapat saya, mekanisme seperti GoFood tadi, dan ini juga yang dipraktekkan tadi di awal oleh OFood, ini hukumnya haram. Kenapa? Karena terjadi penggabungan akad pinjaman dengan akad jasa antar. Ini tidak boleh. Jadi ketika driver itu membeli makanan di suatu rumah makan, itu kan pakai uang dia, bukan pakai uangnya customer. Nah, ini kan berarti customer itu utang kepada driver ya, atau pinjam. Tapi akad pinjam ini kemudian digabungkan dengan akad jasa antar. Ini dua akad ini otomatis itu jadi satu. Nah, ini tidak boleh karena ada hadis yang melarang menggabungkan akad pinjaman atau akad utang dengan akad-akad komersial, misalnya akad jual beli atau akad jasa antar ya. Kalau dalam istilah fikih ini disebut ijaroh, akad jasa. Walaupun katanya nggak ada niatan untuk utang. Ya kalau nggak ada niatan untuk utang, ya mestinya uangnya itu pakai duitnya customer, bukan pakai duitnya driver. Mestinya drivernya itu ngambil uang dulu ke customer. Ini kan enggak, dia itu pakai duitnya driver. Itu kan berarti mau tidak mau, niat atau tidak niat, itu sudah utang gitu loh. Nah, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan begini, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad salaf. Salaf itu artinya qardun, pinjaman, wa bai'un dengan akad jual beli. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Hadisnya panjang, tapi ini saya potong sampai di situ. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Nah, hadis ini oleh Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau itu kemudian menyimpulkan
dari hadis ini ada kesimpulan umum, hukum umum, yaitu tidak boleh menggabungkan akad tabarruk dengan akad muawadhah. Tabarruk itu akad sosial, muawadhah itu akad komersial. Itu apapun akadnya tidak boleh digabungkan. Jadi di sini sebenarnya terjadi dalam kasus GoFood ada akad tabarruknya, yaitu akad pinjaman yang dilakukan oleh driver, dia membeli dengan uangnya, itu namanya akad tabarruk, digabungkan dengan akad komersial atau muawadhah, yaitu apa? Jasa antar. Nah ini nggak boleh ada penggabungan seperti itu, ya. Di samping ini otomatis termasuk dua akad di dalam satu akad. Itu kalau dalam istilah fikih disebut safqataini fi safqatin wahidah. Ya, ini juga dilarang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang tadi sudah saya bacakan. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Jadi ini ada akad pinjaman qard digabung dengan ijarah, akad jasa antar, ini digabungkan menjadi satu, ya. Nah jadi ini kalau mau dikoreksi, koreksinya itu begini. Jadi driver itu ketika dia membeli misalnya ayam goreng di KFC, ini contoh, jangan driver itu menggunakan duit dia, tapi duit dari customer. Bisa dia itu drivernya datang ke rumahnya customer, atau customer itu transfer kepada driver, transfer, sehingga nanti ketika driver itu beli itu tidak pakai duit dia tapi pakai duit customer. Nah kalau seperti itu boleh. Atau customernya itu melakukan akad jual beli dulu dengan merchant, dengan restoran. Dia beli dulu, selesai, kemudian driver itu cuma ngambil lalu mengantarkan dari KFC, ini contoh, ke customer. Jadi tidak terjadi double akad atau dua akad dalam satu akad tadi, ya. Jadi koreksinya begitu. Jadi intinya itu mengurangi dua akad menjadi satu akad. Jadi akadnya hanya akad jasa antar saja. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Baik, jazakumullah